Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan nge-review Z Fold 4 setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun. Lebih dari 1 tahun sih sebenarnya. Di sini gue pengen nge-review aja bahwa ini HP yang paling lumayan cukup mahal yang gue beli. Tapi ini sangat worth it gitu. Nah, tapi selain harganya yang mahal, ada beberapa kekurangan lagi sih sebenarnya. Yang walaupun kalau misalnya kita lihat dari kekurangan atau kelebihannya, lebih banyak kelebihannya sih sebenarnya. Nanti mungkin teman-teman yang mau beli Z Fold 4 dan harga secondnya itu kalau misalnya minus udah ada di harga 5 jutaan, itu sangat worth it untuk dibeli gitu. Kayak ini aja gue beli bekas waktu itu. Ini gue beli batangan, nggak ada dus, nggak ada charger. Emang nggak ada charger sih ya, nggak ada kabel juga, cuman HP batangan ini aja. Waktu itu gue beli tahun 2024 awal itu sekitar 9.750.000 gitu. Nah, kenapa gue beli ini? Waktu itu pilihannya tuh ada dua, Z Fold 4 sama S22 Ultra gitu. Tapi waktu itu kebutuhan gue adalah buat konten. Dan kamera yang paling bagus adalah Z Fold 4 ini sih menurut gue ya, dibandingin kamera di S22 Ultra gitu. Dan di seri S22, 23, 24 itu kalau misalnya update masalah green screen, blue screen, green line atau purple line gitu, yang misalnya garis hijau atau ungu yang dari atas ke bawah gitu kayak karet gitu, itu sering banget gitu. Nah, di Z Fold ini gue jarang nemuin ada masalah itu. Itu salah satu pertimbangan kenapa gue lebih milih Z Fold 4 ini. Oke teman-teman, mungkin gue bahas Z Fold 4 ini adalah HP keluaran tahun 2022, which is kalau misalnya sekarang 2025 cuman 3 tahun, jadi ini baru banget. Dan kabarnya update-nya itu sampai tahun 2027 teman-teman. Dan sampai hari ini gue take video, gue udah di sini bisa teman-teman lihat di sini versi One UI-nya udah One UI 7, terus Android versionnya udah 15. Nah, isunya atau kabarnya update-nya itu bisa sampai Android 16 dan One UI-nya gue nggak tahu sampai One UI berapa ya di tahun 2027 nanti gitu. Jadi ini nafasnya masih panjang banget gitu. Nah, di sini update per 1 Mei 2025. Nah, sayangnya adalah ketika update gue bukan mendapatkan garis karena panas, tapi dapet tompel nih di sini teman-teman. Nah, ini harusnya gue kan pakai gesture ya gini ya. Nah, di sini tuh di bagian sini itu udah ada tompelnya nih dikit teman-teman, di sini nih bagian tengah ini gitu. Tunggu ya, gue mungkin lihat di Play Store kelihatan nggak ya? Nah, dia kelihatan banget kan tompelnya tuh. Nah, ini gara-gara update. Nah, selain itu juga ada shadow nih, shadow kayak gini nih, shadow hijau gitu. Ini gara-gara kan ini di dalamnya ini gua kasih matte glass ya, biar nggak minyakan gitu. Nah, pas di ujung-ujungnya tuh keklopek itu, gua sering banget bersihin kelopekannya, gua tekan-tekan gini. Nah, pas tekan-tekan akhirnya muncul shadow green kayak gini gitu. Ini kurang bagus, tapi sisanya oke sih overall gitu. Oke, gue akan lanjut mungkin ya. Di sini jaringannya udah bisa sampai 5G, terus udah ada dual SIM slot gitu. Slotnya ada di atas atau juga teman-teman. Nah, di sini ternyata benar di atas. Ini garis antena di sini ada 4 ya. Ada garis 4 antena, 1, ini 1, 2, 3, 4. Di sampingnya ini ada volume up down, terus ada garis antena lagi. Nah, ini sensor sidik jari. Nah, sensor jari ini merupakan salah satu kelebihan yang gue rasain ya. Dibanding dengan fingerprint in display, gue lebih suka di sini gitu. Oke, karena cepet banget sensornya gitu. Nah, lihat. Nah, cepet banget. Terus di bawahnya di sini ada charger Type C ya. Charger Type C di sini. Terus juga di sini ada 4 antena plus speaker gitu. Di sini udah stereo pasti. Kalau misalnya kita nggak pakai casing, ini sebenarnya tipis banget dan sangat enak banget digenggam gitu, ringan banget. Terus utamanya sendiri itu punya dimensi 15 cm nih, ini 15 cm. Terus ininya 13 nih, lebarnya 13 cm dari kanan ke kiri. Nah, tebalnya ini 6 mm teman-teman. Nah, beratnya lumayan berat, 263 gram. Nah, Z Fold 4 ini juga udah dilengkapi dengan rating sertifikasi ya IPX8, jadi udah bebas air teman-teman. Dengan berat 263 gram sebenarnya ini lumayan gak enak gitu. Nah, kalau misalnya gede, sayangnya adalah nggak bisa masuk kantong teman-teman gitu. Jadi itu mungkin kekurangannya gitu, akan sulit buat masuk kantong. Kalau misalnya tekuk juga masuk kantongnya tebal banget, apalagi pakai
casing magnet yang tebal ini gitu. Jadi nah layarnya nih teman-teman, layarnya ini, layar utamanya ini nih yang gede ini rasionya 7,6 inch, ini gede banget. Tapi sebenarnya layar gedenya ini nggak enak banget buat main game. Ini buat nonton itu enak, YouTube enak, buat sosmed scroll enak, karena ini udah dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz. Dengan layar 7,6 inch ini udah enak banget untuk media lah gitu ya, media player nih udah enak banget gitu. Terus udah dilengkapi juga sama HDR10+, terus juga kecerahannya ini udah 1200 nits gitu yang paling tingginya, dan rasio layar ke bodinya ini semua 90,9% teman-teman. Nah kita akan masuk ke kalau misalnya layarnya dilipat ya. Nah ini jadi kecil banget, jadi tipis banget. Nah rasio layarnya ini, yang layar dalamnya ini 6,2 inch total. Refresh rate-nya masih 120 Hz gitu. Nah di sini juga ada game mode ya. Jadi kalau misalnya teman-teman main Mobile Legend atau COD itu, gue cuma main 2 game itu doang. Di game mode-nya itu nanti ada pilihan refresh rate-nya kita mau 120 Hz atau 60 Hz gitu. Mungkin 60 Hz lebih hemat daya. Walaupun dengan baterai 4400 mAh ini udah sangat-sangat irit banget menurut gue ya, dari semua HP yang pernah gue cobain. HP gue pernah cobain itu bahkan ROG Phone 2 itu yang 6000 mAh, bahkan nggak lebih hemat baterai pas main game dibanding Z Fold 4 ini. Terus S8, S20, Note 10 itu juga nggak lebih bagus dari nggak lebih hemat baterainya daripada Z Fold 4 ini teman-teman. Nah hardware-nya, kita sekarang masuk ke hardware nih. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran dengan hardware-nya. Di sini gue udah download CPU Z. Nah bisa dilihat gila banget. Jadi Z Fold 4 ini dia udah bukan pakai Exynos tapi udah pakai Snapdragon 8 Gen 1 teman-teman. Dan ini kencang banget. Gue nggak perlu tes Antutunya ya, karena menurut gue itu nggak penting-penting banget. Selama gue makainya ini lancar, nyaman, refresh rate kencang, main game nggak ada masalah ya udah gitu. Jadi dia udah pakai ini Snapdragon 8 Gen 1. Terus device-nya nih, ini keterangan device-nya, ini sistemnya ya. Android-nya udah versi yang 15. Nah, baterainya ini dalam kondisi bagus 96%, terus suhunya 33,4%. Nah, ini sensornya lengkap. Nah, about-nya gitu. Oke, sekarang coba kita lihat di CPU X. Ini sama ya kurang lebih keterangannya. Gini, RAM-nya ini versi yang 12 sama 256 gitu. Nah, ini baru kepake 4 GB doang. Wi-Fi-nya udah kenceng banget, narik sinyalnya. Terus di sini udah CPU sama ya kayak tadi, udah pakai Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, terus juga sistemnya ini udah RAM-nya udah pakai LPDDR6 quad channel. Ini kencang banget teman-teman. Jadi kalau buat RAM aplikasi banyak, terus kita mau masuk lagi nggak perlu repot-repot untuk login ulang gitu. RAM 12, di sini free RAM 4, total internet 256. Nah, ini bisa dilihat sendiri lah ya, nanti bisa di pause. Baterai sini dalam keadaan bagus, 4400. Nah 4400 ini dua baterai ya teman-teman. Di sini 2200, di sini 2200 gitu. Jadi dia nggak satu baterai gitu. Sensor, oke. Kamera, nah kamera ini ada 50 megapiksel kamera utama, 10 megapiksel telefoto, sama 12 pixel ultrawide. Nah jadi susunan kameranya yang di tengah ini yang 50 megapiksel nih kamera utama, dan ini bagus banget teman-teman, dan banyak ya fitur-fitur portraitnya itu bagus-bagus. Yang di sini adalah yang 12 megapiksel ultrawide, yang di bawah baru telefotonya gitu, yang 10 megapiksel untuk zoom bulan dan lain-lain gitu. Nah, dan di sini juga udah dilengkapin sama Galaxy AI teman-teman. Jadi udah enak banget gitu untuk pakai HP ini, karena ada AI-nya, jadi tambah enak lah gitu kalau misalnya ngedit gambar gitu ya. Kayak misalnya ini nih. Nih di sini udah ada Galaxy AI-nya. Bisa nggak sih? Dihapus gitu ya. Nah, coba. Nah, dia tuh kalau misalnya dihapus, ngisinya itu suka-suka dia gitu. Tapi udah lumayan lah kalau misalnya gambar lebih jelas gitu ya. Nah, tuh dia bisa ngapus dan diisi kayak beberapa aplikasi doang aja gitu. Suka-suka dia, dan ini aplikasinya rapi nih. Ya nggak rapi-rapi amat sih. Lumayan lah kalau misalnya gambarnya lebih jelas ya. Ini mungkin tadi terlalu ribet ya, ada tulisan dan lain-lain, dia belum bisa nyesuaiin gitu. Kamera depannya, nah kamera depannya ini nih udah in display, udah keren banget. Nah coba kita balik ya.
tapi in displaynya ya masih buram sebenarnya teman-teman ya, karena in display ya sejauh ini mungkin belum ada teknologi yang bagus banget untuk nerapin in display kameranya ini gitu, jadi masih kurang banget sih teman-teman sebenarnya. Nah terus di sini kalau misalnya foto tuh udah ada beberapa ini kayak udah beberapa fitur ya, terutama yang portrait gitu, kayak nih fitur-fiturnya. Nah ini kita bisa pakai blur, bisa pakai studio, bisa pakai high key mono, itu black and white ya, low key, terus ada backdrop, ada color point yang warna di objeknya doang, sisanya hitam putih gitu, jadi udah mantep banget. Dan di foto biasa juga udah ada filternya ada di ini kalau misalnya ini ya tuh, nah dia kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kamera belakang, sebenarnya kayak gue mau buat konten tuh makanya kayak gini. Jadi kamera belakangnya gue udah bisa dapat kualitas yang bagus dengan kamera belakang, tapi gue juga bisa lihat preview hasil kameranya kayak gini. Itu udah lumayan banget. Mungkin hasil kameranya nanti ya gue kasih ya. Terus fitur-fitur juga mungkin udah, sama apalagi, oh ini kelebihannya, coba kita main game ya. Nah main game ini sebenarnya kurang menyenangkan karena berat, makanya itu berat teman-teman. Jadi buat main game itu agak gak enak sebenarnya ya, karena berat banget dipakainya tuh. Kayak misalnya kita coba aja ya. Nih, oh ya ini juga enak nih, kayak misalnya nih kita mau loading lagi nih, ini dibikin ini aja, dibikin pop up aja. Nah pop up, terus gue mau main game lagi, gue mau buka COD. Nah jadi 2 game bisa dalam waktu yang bersamaan. Nah sambil dia jalan, gue sambil loading ini nih. Misalnya ini jangan ranked lah ya. Nah ini misalnya masih pilihan gue udah lama nggak main nih. Oh ini mode ya, mode gue pengen main yang cepat-cepat aja, brawl. Salah. Nah tuh jadi di belakang tuh COD, ya ntar gue nggak perlu nunggu loading lagi, gue bisa sambil main nih. Nah sambil nunggu kan gue bisa sambil ngeklik COD nya juga ya. Nah tuh ini jangan ditiru sih, langsung panas ini. Oke, tapi panasnya tuh nggak yang panas sampai nyiksa tangan gitu sih, masih oke lah panasnya tuh. Nah tapi kalau 2 ya dia nge-lag sih sebenarnya ya. Nah, gue pakai ini aja lah, mouse-scope. Pakai Hayabu, siapa sih Hanzo ya? Mouse-scope aja lah. Tuh terlalu menang. Dan tuh main game ya. Masih main. Coba kita mainin lagi. Nah ininya kita biarkan aja lah ya. Kita main lagi deh. Nah terus gue paling suka itu adalah di Maps. Gue nggak perlu lagi tuh beli holder di mobil teman-teman. Jadi kalau misalnya gue tekuk kayak gini, ini kayak jadi kamera ya. Nah dia tuh udah bisa berdiri, asiknya tuh gitu. Jadi gue di dashboard gue cukup kayak gini aja nih, dia udah berdiri anteng. Plus ya gitulah. Nah terus juga misal gue bosen nih, gue bisa juga nih nyetel YouTube di sini. Jadi ini gue kesiniin. Nah sebelahnya lagi gue bisa nyetel YouTube. Nah gitu. YouTube nih. Nah tuh Tekotok Ustadz Hadi Dayat 6D. Nah asik banget nih tuh. Nah terus di sini gue misalnya mau ke mana nih, ke sini. Udah deh direction. Nah gitu, jalan kaki ke mobil kayak gini. Nah ini gue beli ke extension ya. Jadi
nggak mau rusak tombol gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau misalnya YouTube di full ini ada premium controllernya teman-teman, jadi bisa kayak gini premium controllernya tuh itu. Nah kayak gini. Mau screen record aja langsung. Di sini gue mau nunjukin DeX, Samsung DeX-nya di sini udah bisa yang tanpa kabel ya teman-teman. Di sini udah kompatibel untuk yang wireless DeX. Terus di sini gue pengen nunjukin kamera. Nah kurang lebih kayak gini kameranya. Coba kita akan foto drone. Nah, jadi sini dia langsung ada previewnya kayak gini tuh, tajam banget. Semuanya gue tunjukin di sini ya. Terus di sini kita bisa zoom sampai 30 kali gitu. Nah, Luffy-nya. Nah, di sini ada previewnya juga ya, jadi yang nggak kecil gitu, lebih enak. Nah, kita bisa ada mukanya gini. Nah, segini. Kita bisa kedua lagi, satu lagi. Nah, terus kalau potret di sini ada beberapa pilihan, ada blur yang ya di sini. Nah belakangnya tuh blur, studio ini ya kayak gitulah, blur studio gitu, mono hitam putih biasa. Terus back ini yang di sini warna, backdrop tuh kayaknya yang belakangnya kayak gini. Nah kalau poin yang di sini yang dia tuh udah mantep tuh, AI-nya tuh udah bisa ngedetect gitu. Nah move further, nah ini ya. Nah tuh dia udah bisa membedain yang warna-warna tuh. Gitu aja sih teman-teman mungkin ya. Nah mungkin ini foto tanaman dia bisa sedetail ini, sedekat ini nih. Nah bisa sedetail ini. Jadi nggak perlu foto makro, tapi juga bisa semakro ini. Walaupun ya gitulah. Tuh. Ini zoomnya. Dan tompel yang di bawah nih sebenarnya makin lama makin gede sih ya. Nah mungkin itu hasil fotonya ya, rekamnya juga bagus, nggak ada masalah. Cuman masalahnya tuh ya ditebel sama biasalah Samsung AMOLED-nya depan belakang AMOLED-nya AMOLED yang 2 kali, jadi emang tajam banget gambarnya, bagus. Tapi ya gitulah kekurangannya ya. Kalau update ada shadow, ada tompel dan lain-lain gitu. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat. Cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.